Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for the time to be as moderator here. I would like to introduce myself. My name is Muawinatul Laili. I will be conduct the main session of this seminar. It can be the presentation of both of the presenters. They are of the first speaker and the second speaker. And the agenda is the first speaker will be conducted by Ibu Dr. Haji Lili Hamida, SAG MSI, and the second presenter is Professor Dr. Sukri Langputi from the Fountain University, Thailand. And then we followed by the Q&A session with the speaker, and then we can conduct the closing of the international seminar and the share photo. Okay, ladies and gentlemen, all of the participants here, I hope that all of you in a good condition today. I see that there are many participants here from the committee. Till now, there are 526 participants. It's a very big numbers of participants. Okay, give applause to all the committee today. Okay, and then I added that both of the speakers, our keynote speaker today is the expert of the halal industry and focus on the economic. So we have a big glad to be here in this beautiful occasion, and then we can share many information about the industry halal and also the economic field in our country, especially in Indonesia. Okay, and then I will come to Ibu Dr. Haji Lili Hamida. Assalamualaikum. Apakah suara saya? Ya, suara saya jelas, Mbak? Ya, sudah jelas terdengar sekali. Ya, terima kasih thank you for join this seminar. Saya mohon izin Ibu untuk membacakan CV Ibu Lili Hamida. Ya. Okay, thank you. Okay, our first presenters is Ibu Dr. Hajah Lili Hamida SAG MSI. Beliau menjabat sebagai Ketua Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya, dan beliau juga mempunyai beberapa academic experiences, and also there are many kind of the training and also the workshop that can joined by Ibu Lili Hamida. Okay, Ibu Lili Hamida, the academic experiences S1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 117, dan beliau lahir di Gresik tanggal 17 Desember 1973. Jadi Ibu Lili Hamida berasal dari Gresik, Ibu, ya, begitu. Dan pendidikan serta pelatihan yang pernah beliau ikuti yaitu Training of Trainer pendamping proses produk halal BPJPH pada tahun 2021, dan pelatihan asesor serta penilai lembaga pemeriksa halal LPH dan lembaga halal luar negeri LHLN kerjasama BPJPH dan BSN serta KAN tahun 2022. Beliau juga berpartisipasi dalam Training of Trainer penyelenggara halal Balai Pendidikan dan Pelatihan Kemenak RI tahun 2022. Untuk riwayat jabatan, berikut list dari riwayat jabatan beliau. Yang pertama yaitu Ketua Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Tim penilai lembaga pemeriksa halal LPH dan lembaga halal luar negeri BPJPH Kemenak RI 2022 sampai sekarang. Trainer TOT pendamping proses produk halal, Tim Percepatan Pengembangan Industri Halal Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sampai 2024. Beliau juga menjadi Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Jawa Timur 2021-2025. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Lakpesdam PCNU Sidoarjo tahun 2021 sampai 2026. Beliau juga menjadi Sekretaris Prodi Magister Komunikasi Penyiaran Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 sampai 2025.
Dan juga beliau menjadi Ketua Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga pernah menjadi Kepala Laboratorium KPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel tahun 2002 sampai 2006, serta beliau pernah menjadi Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2006 sampai 2014. Sangat banyak sekali mungkin yang bisa saya baca di sini, tapi tidak semuanya, Ibu. Mohon maaf karena begitu banyak prestasi dan juga pengalaman yang telah Ibu Lili Hamidah dapatkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unusida, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Fathul Anam MSI beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ibu Ketua Hal Center Unusida, Ibu Muhafidzonovi, beserta seluruh tim, narasumber yang hadir pada kegiatan internasional seminar pada pagi hari ini, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan internasional pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya pagi yang sudah mulai beranjak siang ini bisa bergabung di acara yang sangat bergengsi ini ya, dan saya lihat hampir 500 peserta juga. Semoga acara seminar internasional seminar pada pagi hari ini nanti bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk Unusida, khususnya untuk teman-teman Hal Center dan juga mahasiswa di sana dan seluruh peserta tentunya. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya akan share sedikit terkait dengan pentingnya pengembangan industri halal di Indonesia. Kita tahu apa yang sudah disampaikan juga tadi oleh baik Bapak Rektor, Ibu Ketua Hal Center Unusida, bahwa Indonesia itu merupakan negara yang terbesar penduduknya yang beragama Islam atau negara dengan masyarakat Muslim yang terbesar di dunia. Alhamdulillah ini sudah bisa dilihat ya. Ya Ibu, sudah terlihat di layar. Ya. Monggo. Ya, boleh di next. Oke. Ya, ini saya akan mulai kenapa harus halal ya. Ini sesuatu yang memang harus kita sadari bersama bahwa di dalam Al-Quran sebagai masyarakat Muslim yang kita memiliki sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Ada perintah bahwa pada surat Al-Baqarah 168 di sana jelas sekali memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dan ini perintahnya untuk manusia. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Islam saja dan beriman, tetapi ini untuk manusia ya ayuhan nas ya. Di sini jelas sekali perintah ini ya di dalam Al-Qur'an ini, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata. Dalam Al-Baqarah 173 juga di sana Allah berfirman, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib ini menjadi sebuah perintah dan ini adalah kewajiban kita semuanya. Next Mbak. Kemudian kenapa sih harus halal bagi orang Islam ya, bagi Muslim, bahwa Islam sebagai the way of life, jadi jalan hidupnya ya, cara hidupnya, maka ini sangat bersentuhan dengan berbagai sektor. Apakah makanan, minuman, kemudian finance, banking, kosmetik, kemudian media, recreation, farmasi, edukasi, fashion, tourism, dan lain sebagainya. Ini karena apa? Terkait dengan halal ini menyentuh berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya masalah makanan dan minuman saja. Dan dengan nilai ini akan terdapat nilai ya di dalam family ya. Family ada nilai-nilai di dalam keluarga bagaimana berperilaku atau halal lifestyle itu
Ada juga social responsibility, jadi tanggung jawab sosial. Bagaimana kita sebagai orang Islam itu juga bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial kita yang halal. Jadi hal lifestyle ini tidak hanya pada diri kita, keluarga, tetapi juga akan menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menularkan pada lingkungan sosial masyarakat kita. Next, Mbak. Next. Dan kalau kita lihat ya, ketika tanggal 24 Oktober 2020, Wakil Presiden itu menyatakan seperti ini. Indonesia saat ini itu masih jadi konsumen dan tukang stempel. Nah ini ya ada tanda kutipnya, tukang stempel dari produk halal yang diimpor dari luar negeri. Lebih dari 50% lembaga sertifikasi halal dunia mendapat endorsement dari Indonesia. Jadi kemarin-kemarin Indonesia lebih banyak menjadi tukang stempel saja. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal di dunia dengan segala sumber daya yang kita miliki. Jadi ada satu tekad yang luar biasa dari Bapak Presiden pada saat itu ya, untuk menjadikan Indonesia ini betul-betul menjadi produsen dan eksportir produk halal di dunia dengan segala sumber daya yang kita miliki. Kita tahu bahwa kita ini negara Muslim dengan masyarakat Muslim terbesar dan tentu sumber dayanya juga luar biasa. Next, Mbak. Oke, bisa next ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kemudian potensi produk halal? Kita bisa melihat di sini ya, pertumbuhan umat Muslim di dunia. Jadi ini adalah gambaran secara umum pertumbuhan umat Muslim di dunia bahwa pada tahun 2010 itu baru 1,5 miliar. Nah, perkiraan pada tahun 2060 akan tumbuh 29,7%, akan menjadi pertumbuhannya ini akan naik terus ya. Ini 2050 menjadi 2.761.480.000. Jadi ada pertumbuhan yang luar biasa dari umat Muslim, prediksi ini di dunia secara global ya, dan tentu karena pertumbuhan umat Islam yang semakin naik ini, tentu nanti kebutuhan produk halal di dunia ini akan semakin naik. Jadi sebagai umat dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, sudah seharusnya umat Muslim dengan produk halal lebih mendominasi pasar global. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa tren masyarakat global masuk Muslim ini semakin meningkat. Dan ini sudah diprediksi secara global bahwa populasi Muslim 2020 ini meningkat 29,7%. Kemudian pertumbuhan tersebut harus dilihat sebagai opportunity ya, kesempatan besar bagi peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ini merupakan kesempatan bagaimana kemudian Indonesia ini menjadi negara produsen makanan makanan halal ya, produk halal di dunia. Tidak ada makanan, tetapi juga nanti ada fashion, ada juga farmasi dan yang lainnya tadi. Next, Mbak. Nah, ini tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Ketua Hal Center. Kenapa sih Indonesia harus menjadi pusat produsen halal dunia? Kita bisa melihat bahwa pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah itu bukan Indonesia, tapi Brazil. Kemudian Inggris ya menyatakan bahwa London itu akan menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Nah, London sudah mendeklarasikan itu, dan kemudian Tiongkok ini juga mendeklarasikan sebagai eksportir produsen halal ya yang tertinggi ke Timur Tengah. Kemudian Korea dengan visinya menjadi destinasi utama wisata halal, pariwisata halal, dan ini sudah mulai berbenah saat ini. Ketika termasuk juga Taiwan ya, Taiwan itu cukup luar biasa berbenahnya. Tahun 2017 saya ke sana itu sudah luar biasa. Mereka bahkan tanya kepada kami yang kampus-kampus non-Muslim, tanya bagaimana standar musola ya bagi Muslim itu seperti apa, karena mereka kan banyak sekali student dari Indonesia dan dari negara-negara Muslim lainnya.
Jadi mereka itu sudah melihat bagaimana standar masjid itu, standar musola, kemudian tempat-tempat wisata yang lainnya itu sudah mulai berbenah. Thailand visinya menjadi dapur halal dunia. Nah ini Thailand punya visi menjadi dapur halal dunia, dan Malaysia visinya menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Sementara Australia itu pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Nah, kita bisa melihat di sini peta ini tidak ada Indonesia sama sekali, padahal Indonesia itu sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Next, Mbak. Faktor pendorong tumbuhnya ekonomi syariah global. Kalau kita lihat dari demand side driver, yang pertama kita tahu bahwa jumlah populasi Muslim yang besar dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan banyaknya Muslim muda. Kemudian faktor yang kedua, meningkatnya ethical consumption, konsumen peduli terhadap kesehatan, lingkungan, dan fair trade. Kemudian penetrasi internet dan perkembangannya, ini juga sangat mempengaruhi dari sisi ini. Kemudian semakin banyak Muslim yang sadar untuk lebih memilih produk dan layanan halal. Secara global, masyarakat sebenarnya tidak hanya Muslim, tetapi non-Muslim juga saat ini memilih produk halal itu karena produk halal itu dianggap lebih berkualitas. Jadi permintaan ini tidak hanya pada sisi masyarakat Muslim, secara global tren untuk meminta produk halal ini atau mengkonsumsi produk halal ini sudah luar biasa saat ini. Kemudian yang kelima, pertumbuhan perekonomian Islam global yang semakin menguat. Dan dari sisi supply side driver ini, yang pertama kita tahu bahwa pemerintah ini memiliki peran sebagai enabler regulasi halal melalui undang-undang dan PP halal. Jadi sudah banyak sekali, pertama diawali UU 33 2014, kemudian dikuatkan juga secara teknis dengan PP dan regulasi-regulasi yang lainnya. Ini sudah sangat mendukung sekali. Kemudian yang kedua, strategi ekonomi syariah nasional telah menjadi salah satu strategi ekonomi nasional. Jadi ekonomi syariah nasional itu menjadi salah satu strategi ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, perjanjian perdagangan dan kemitraan dengan negara OKI. Ya, Indonesia memiliki perjanjian perdagangan dan kemitraan dengan negara OKI, dan meningkatnya peran keuangan syariah dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya partisipasi brand global dalam industri halal. Jadi brand global ini meningkat partisipasinya dalam industri halal. Sudah banyak sekali brand-brand yang dalam skala global ini sudah memiliki label halal dan membrandingkan sebagai produk halal. Next. Nah, kalau kita lihat dari sisi populasi umat Muslim dan peningkatan demand-nya ini, kita lihat ya bahwa umat Muslim dunia 2020 itu 1,9 miliar dan diproyeksikan 2,2 miliar atau sekitar 26,5% dari total populasi global pada tahun 2030. Dan peningkatan ini tentu akan diikuti oleh peningkatan permintaan akan produk dan layanan halal. Nah, kita bisa melihat di sini. Next, Mbak. Nah, kemudian kalau lihat peringkat Indonesia dalam ekonomi Islam global, pada tahun 2018 Indonesia itu ada di peringkat ke-10. Kemudian pada tahun 2020 menjadi naik peringkatnya menjadi peringkat ke-4, dan kemudian pada tahun 2022 berhasil mempertahankan peringkatnya di peringkat 4 ini setelah yang pertama adalah Malaysia, kemudian Arab Saudi, kemudian UAE, dan kemudian Indonesia, dan setelah itu baru Turki. Next. Nah, kalau kita lihat peringkat dalam ekonomi Islam global pada aspek halal food, ya, ini aspek halal food. Pada tahun 2019-2020 tidak kita lihat Indonesia di 10 besar. Kemudian 2020-2021 Indonesia ada di peringkat keempat, dan 2021-2022 Indonesia ini naik. Nah, ini tentu karena dorongan pemerintah dan juga partisipasi masyarakat yang luar biasa di dalam penguatan pengembangan industri halal di Indonesia ini. Jadi 2022 kemarin naik pada posisi kedua di aspek halal food,
negara non-Muslim semakin banyak yang mengambil peran dalam sektor ini. Jadi 4 negara dalam top 10 ini adalah negara-negara non-Muslim. Ada Rusia di sini, ya, ada Singapura, ada Afrika Selatan, dan ada Australia. Dan tentu dengan adanya partisipasi negara non-Muslim ini menjadi tantangan juga bagi negara-negara Muslim dan khususnya bagi Indonesia. Next. Nah, ini tadi ya dari sisi makanan. Kalau kita lihat Indonesia itu dari top eksporter itu ada di urutan ke-7. Ada di urutan ke-7. Yang pertama itu Brazil. Tapi pada aspek impor, Indonesia itu ada urutan kedua setelah Arab Saudi. Jadi meskipun Indonesia ini adalah negara Muslim mayoritas, tetapi dari sisi makanan masih mengimpor. Jadi masih rankingnya itu nomor 2 dalam ekonomi Islam global. Dari sisi impornya. Kalau ekspornya ini baru nomor 7. Next. Nah, kemudian dari sisi fashion ya, 2019-2020 Indonesia menempati urutan ketiga. 2020-2021 masih istiqomah di urutan ketiga setelah UAE dan Turki. Kemudian demikian pula di 2022 ini masih stabil di urutan ketiga. Jadi berturut-turut ini masih di urutan ketiga terus. Dan kita lihat ya ada perubahan negara-negara Muslim pada aspek fashion ini ya. Cina, Spanyol, Italia, Singapura, Prancis, Jerman di 2021-2022 ini sudah di bawahnya Indonesia. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 ini ditempati negara non-Muslim. Jadi kita bisa melihat bagaimana di aspek fashion ini negara-negara non-Muslim juga memproduksi fashion yang halal gitu ya, yang halal. Next. Kemudian pada farmasi dan kosmetik, kita lihat bagaimana peringkat Indonesia dalam ekonomi Islam global di tahun 2019-2020. Indonesia ini belum nampak. 2020-2021, Indonesia ada pada urutan ke-6, dan 2021-2022 ini belum naik, tapi malah turun, ada pada urutan ke-9 di 10 besar. Akan tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan negara-negara non-Muslim. Negara-negara non-Muslim ternyata mereka, kalau kita lihat mulai 2019 sampai 2022, di 2019 baru Singapura. Pada 2020-2021 sudah ada Prancis, Afrika Selatan, dan 2022 bertambah banyak, ada Belanda, Belgia, Prancis, dan Inggris. Dan ini tentu tantangan bagi negara-negara Muslim, terutama Indonesia. Karena itu Indonesia ini pada aspek farmasi dan kosmetik ini di tahun 2022, dia turun rankingnya. Indonesia, negara kita ini turun menjadi urutan ke-9, yang awalnya urutan ke-6 pada tahun sebelumnya. Next, Mbak. Nah, pada sisi ekspor dan impor, pada aspek fashion, Indonesia di top 10 itu ada pada urutan ke-9. Jadi Indonesia ini termasuk eksportir di bidang Muslim fashion ya, di urutan ke-9. Yang pertama siapa? Yang pertama itu bukan negara Muslim. Yang pertama itu Cina. Demikian pula yang kedua. Yang kedua itu India. Yang ketiga baru Turki. Keempat Italia. Kelima Vietnam. Nah ini coba kita bayangkan semua ya. 1, 2, 4, 5 ini negara-negara yang mayoritas itu adalah non-Muslim. Ini pada industri fashion. Jadi pada aspek pakaian, aksesoris ya. Yang banyak mengekspor itu adalah negara-negara non-Muslim berkaitan dengan Muslim fashion. Kemudian yang terkait dengan impor, kita bisa melihat ya bahwa 5 besar ada Indonesia.
Malaysia masuk kelima, kemudian Irak keempat, Turki ketiga, Saudi Arabia kedua, dan UAE pertama. Next, Mbak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi farmasi ya, ekspor impor ini, Indonesia itu menempati urutan ke-38 untuk ekspor pada aspek farmasi. Di impor 5 besar tidak ada. Jadi yang pertama itu siapa? Yang pertama itu Jerman, Prancis kedua, ketiga India, kemudian keempat adalah Switzerland, dan kelima itu USA. Indonesia masih jauh ada pada urutan ke-38. Next. Nah, kemudian peringkat Indonesia dalam ekonomi Islam global pada aspek kosmetik, ini kalau kita lihat dari sisi ekspor impor, Indonesia menempati urutan ke-20 pada aspek ekspor. Dan pada aspek impor ternyata Indonesia itu menempati urutan ke-4. Jadi Indonesia itu merupakan importer kosmetik di urutan ke-4 setelah UAE, Saudi Arabia, dan Turki. Kemudian Indonesia baru Malaysia. Tapi pada aspek ekspor masih urutannya ke-20. Jadi masih jauh sekali pada aspek kosmetik ini. Kosmetik di Indonesia yang sudah halal ini berapa ya? Karena itu urutannya masih jauh ini. Yang pertama itu masih ditempati oleh negara non-muslim, Prancis. Kemudian yang kedua itu juga non-muslim, Jerman. Demikian pula ketiga, keempat, dan kelima, USA ketiga, keempat kemudian Cina, dan kelima Irlandia. Next. Selanjutnya, kalau kita lihat ya, secara umum bagaimana status ekspor impor produk halal Indonesia. Indonesia ini merupakan pasar konsumen terbesar sektor ekonomi halal dengan nilai sebesar 184 miliar dolar. Ini meliputi sektor produk dan gaya hidup halal. Dan Indonesia adalah eksportir terbesar ke-10 OKI dengan nilai ekspor 8,6 dolar termasuk produk yang halal secara alami. Jadi ini yang termasuk halal secara alami ya, atau yang positive list itu ya. Jauh lebih sedikit daripada eksportir terdepan Cina, negara mayoritas non-muslim yang mengekspor produk halal lebih dari 25 miliar dolar pada tahun 2020. Jadi memang kalau kita lihat data-data ini untuk memproduksi produk halal itu sangat penting dan sangat perlu penguatan mata rantai halal ini, termasuk bagaimana pengembangan penguatan industri halal dan di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini merupakan produsen terbesar di Indonesia, dan ini juga sudah dicanangkan oleh Bu Gubernur ya, bagaimana Jawa Timur ini menjadi provinsi halal atau provinsi dengan produk halal terbesar di Indonesia. Oke, next Mbak. Nah, sedikit ini kalau kita melihat terkait dengan regulasi jaminan produk halal itu sebenarnya tujuannya itu memberikan kenyamanan ya, keamanan, keselamatan, apalagi negara kita ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Maka ini sangat penting bagaimana kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian ketersediaan produk bagi masyarakat ya, produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Coba dengan mayoritas penduduk Muslim kalau tidak ada kepastian apakah produknya ini halal atau tidak, tentu ini meresahkan masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuannya itu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Ini ada di UU 33 2014 pasal 3. Nah, jaminan produk halal sendiri itu merupakan kepastian hukum. Jadi jaminan ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan satu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal itu pengakuan. Jadi kalau jaminan produk halal JPH itu adanya kepastian hukum, buktinya sertifikat, dan sertifikat itu pengakuan. Jadi produk-produk yang dinyatakan halal adalah produk-produk yang sudah memiliki jaminan hukum kepastian halal, yaitu bersertifikat halal. Nah, produk ini ada barang dan ada jasa. Kalau barang ini meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, kemudian produk
rekayasa genetik, barang gunaan. Sementara kalau jasa itu terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ini semuanya berkaitan dengan jasa. Jadi produk itu ada dua jenis, ada barang dan jasa. Jadi bagaimana jasa penyimpanan boleh, jasa pengemasan boleh, pendistribusian ini juga bisa disertifikatkan halal. Next. Nah, kewajiban bersertifikat halal, jadi seluruh produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini ada di pasal 4 UU 33 2024. Jadi baik itu yang masuk, baik itu yang beredar, dan yang diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau yang kita kenal dengan nama self-declare. Jadi ini didasarkan pada pernyataan pelaku usaha. Next. Nah, kemudian terkait dengan penahapan kewajiban bersertifikat halal. Indonesia itu memberlakukan secara bertahap penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk tadi. Pertama kali dilakukan untuk produk makanan dan minuman, kemudian juga bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Jadi ini penahapan pertama. Kemarin ada kampanye kewajiban makanan minuman bersertifikat halal 1000 titik seluruh Indonesia. Kemarin juga ini merupakan upaya bagaimana BPJPH atas nama pemerintah ya mengkampanyekan dan memberikan kepada masyarakat ya baik itu konsumen maupun produsen untuk mengetahui bahwa tahap pertama pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal ini untuk makanan minuman mulai 17 Oktober sampai 2019 sampai 17 Oktober 2024. Jadi ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, ada di 1000 titik. Karena apa? Karena selama ini banyak sekali masyarakat, baik itu konsumen maupun produsen yang belum memahami ya, yang belum tahu, belum paham bahwa sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman itu sudah wajib, merupakan hal mandatori ya, sudah menjadi kewajiban dan akan selesai tahapannya itu semuanya harus bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Ini kemarin ada kampanye secara besar-besaran. Oke, next Mbak. Next. Nah, di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lainnya. Ada perbedaan prinsip yang digunakan. Indonesia di dalam konteks sertifikat halal ini menggunakan prinsip penelusuran. Jadi yang ditelusuri itu apa? Yang ditelusuri itu mulai bahan baku ya, mulai dari bahan bakunya sampai kemudian pada sisi pengolahannya, penyimpanannya, pengemasannya, fasilitasnya bagaimana, fasilitas yang digunakan, kemudian juga sumber daya dan peralatan ya yang digunakan itu seperti apa, apakah peralatan khusus untuk memproduksi halal atau ada sharing facility dengan produk-produk non halal, ini semuanya ditelusur. Jadi mulai bahan baku, pengolahannya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian juga setelah kemudian sudah menjadi produk, apakah pendistribusiannya ini benar-benar sudah halal. Nah ini kalau kita lihat ya bagaimana kemudian prinsip yang digunakan oleh Indonesia di dalam melihat kriteria halal itu, ini menggunakan penelusuran ini. Sampai penjualan dan penyajiannya, ini semuanya harus halal ya. Jadi proses produk halal itu setiap aktivitas kritis yang mempengaruhi kehalalan harus dilengkapi dengan SOP juga. Jika kemudian di dalam pendistribusian ini dikhawatirkan ada bahan-bahan yang mengandung bahan tidak halal, maka
untuk menjaga itu ada SOP yang diberlakukan. Jadi di setiap proses produk halal itu harus jelas SOP-nya bahwa proses ini betul-betul halal, betul-betul tidak tercemar oleh bahan non halal, tidak terkontaminasi oleh bahan non halal. Jadi misalnya bahan bakunya sudah halal, tapi pada saat proses pengolahan ternyata kemudian berdekatan fasilitasnya dengan produk atau fasilitas untuk memproduksi non halal. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Di Indonesia itu prinsipnya ada pada aspek ketelusuran, bukan end product-nya. Ada negara-negara tertentu yang melihat dari sisi end product. Kalau Indonesia itu mulai A sampai Z, ditelusur semuanya sampai kepada penyajian produknya. Jadi selalu disiplin dalam menjalankan SJPH-nya, sistem jaminan produk halal. Kemarin ada produk yang ketika mengajukan sertifikat halal itu agak lama, sertifikatnya turun. Ini disebabkan karena bahan baku itu diimpor dari negara tetangga. Jadi diimpor dari luar negeri ya, dari negara tetangga, tetapi kemudian belum dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa bahan baku ini memang betul-betul diproduksi secara halal. Dan itu menunggu cukup lama setelah ada kelengkapan-kelengkapan itu, karena harus ditelusur ya. Misalnya kemudian dalam aspek penelusuran itu kok karena sesuatu hal tidak bisa dilakukan, maka harus ada surat keterangan dari sana atau dari laboratoriumnya bahwa memang itu bahan tersebut adalah halal, misalnya seperti itu. Jadi kemarin agak lama juga sertifikat halalnya keluar itu disebabkan oleh hal-hal semacam itu. Oke, next. Nah, kemudian sedikit juga prinsip sertifikasi halal itu bahwa memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal. Kemudian memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram, baik itu fasilitas, peralatan, pekerja. Nah, ini juga menarik ya, ada pekerja. Kemarin ada pertanyaan ketika saya mengisi kuliah tamu di Ciputra itu, bagaimana pekerja kok bisa gitu? Kok bisa pekerja dimasukkan di sini gitu? Juga lingkungan. Jadi misalnya satu orang yang bekerja di satu tempat ya, misalnya di sini ada pemotongan hewan atau pemotongan daging lah, dagingnya sudah di ini. Ada dua ruangan, satunya ada daging yang non halal gitu, satunya kemudian untuk daging halal saja. Tapi pekerjanya ini sama, itu juga tidak boleh karena apa? Dikhawatirkan ini akan terjadi kontaminasi. Jadi termasuk pekerja ini juga harus hati-hati dan menjaga kesinambungan proses produksi halal. Untuk menjaga kesinambungan ini maka ada SOP, ada juga tim manajemen halal dari internal perusahaan ya, atau penyelia halalnya supaya ini ada kesinambungan, terjamin kehalalannya. Kemudian dari aspek persiapan sertifikasi halal itu ada personel dan ada proses. Nah, personel ini kalau perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang itu harus terdiri dari tim manajemen halal. Jadi tidak boleh dari satu orang saja, tapi ada tim manajemennya. Kemudian di dalam tim manajemen ini juga ada penyelia halal. Ketika pemilik usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun usaha besar itu non-muslim, maka harus ada jaminan bahwa dalam proses produksi dan bahannya itu sudah halal. Nah, yang menjamin ini adalah penyelia halal. Maka dalam pelaku usaha tersebut atau perusahaan tersebut itu harus ada penyelia halalnya yang muslim. Jadi syarat penyelia halal ini adalah muslim. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proses. Nah, berkaitan dengan proses ini terdapat produk dan bahan. Jadi proses produk dan juga bahannya seperti tadi bahwa prinsip awalnya itu adalah ketelusuran, maka bahan bakunya juga sudah harus halal. Proses produksinya dipastikan semuanya halal dan fasilitas dan peralatan yang digunakan juga halal serta ada prosedur yang jelas yang menjamin bahwa seluruh rangkaian proses produk halal ini juga halal. Jadi harus ada SOP-nya. Next. Nah, untuk mempercepat Indonesia, jadi akselerasi Indonesia sebagai produk halal dunia, maka pemerintah dalam konteks ini yang mendapatkan mandatori adalah BPJPH, itu senantiasa melakukan upaya-upaya percepatan, upaya-upaya akselerasi untuk produk halal ini.
Salah satunya menggunakan sistem digitalisasi. Jadi ini salah satu stakeholder ya kalau kita bicara tentang mata rantai halal, kita bicara tentang penguatan industri halal dengan berbagai stakeholder, maka selaku regulator ya, selaku penyelenggara yang diamanai pemerintah ya, BPJPH ini kan yang diamanai negara, selaku penyelenggara jaminan produk halal ini mempercepatnya dengan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Dan ini sudah terintegrasi dengan OSS, One Single Submission juga. Ini didasarkan juga dalam pasal 148 PP 39 tahun 2021. Jadi kalau mendaftar si halal, baik itu mendaftar sertifikat halal, baik itu reguler maupun yang subdiklar, itu semuanya melalui si halal ini ya, aplikasi si halal ini. Ada di https://ptsp.halal.go.id. Oke, next, Mbak. Nah, ini tampilan dari si halal. Kalau kita ingin melihat info-info penting, di sana juga ada. Jadi tinggal membuka saja webnya, kemudian lihat info penting ya. Di sana juga ada info penting. Misalnya contoh template dokumen yang dipersyaratkan itu apa saja. Nah, sudah ada di sana semuanya di ptsp.halal.go.id. Next. Nah, dalam rangka untuk penguatan pengembangan industri halal, selain juga menggunakan atau menyelenggarakan layanan berbasis elektronik, pemerintah juga memperbanyak lembaga pemeriksa halal. Nah, ini strategi yang lainnya adalah dengan memperbanyak lembaga pemeriksa halal di berbagai provinsi, sehingga diharapkan nantinya para pelaku usaha itu ketika mendaftarkan produknya untuk disertifikatkan halal itu tidak kesulitan. Saat ini per Februari 2023 ya, bulan lalu itu sudah ada 39 lembaga pemeriksa halal. Kalau dulu itu satu-satunya adalah LP POM MUI, kemudian disusul oleh Sukovindo, Surveyor Indonesia, maka kemudian saat ini sudah berkembang menjadi 39. Kita lihat di sini petanya ya, mulai dari Sumatera, Aceh itu sudah ada LPH-nya Universitas Syahkuala, kemudian di Jambi sudah ada juga LPH-nya Sultan Toha ya, UIN Sultan Toha. Kemudian di Sumatera Barat ini juga sudah ada UNP Universitas Negeri Padang dan ada LPH-nya Halal Mandiri. Kemudian juga di Sumatera Selatan ada LPH UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian di Bengkulu ada LPH UIN Fatmawati. Nah, ada juga LPH-nya UIN Raden Intan, Lampung. Kemudian kita lihat di Jawa, banyak sekali di Jawa, di Jabodetabek saja ada 7 LPH. Ada LPH-nya Hidayatullah, Balai Sertifikat, kemudian KHT Muhammadiyah, LPH-nya Mujahidin, LPH-nya Equalab, dan juga Yayasan Bukotera, ini milik swasta ya. Kemudian juga Yarsi ya. Ini di Jabodetabek sudah ada 7. Kemudian juga kalau kita lihat di Banten sudah ada 2. Di Jawa Barat ada punyanya YPM Salman ITB, ada punyanya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian LPH-nya IPB, dan LPH Al-Mahira. Kemudian di Jawa Tengah ada LPH milik UIN Wali Songo, di Kalimantan juga sudah ada punyanya IAIN Palangkaraya, kemudian Kalimantan sekarang punyanya BSP Banjarbaru, ya ini miliknya kementerian kalau tidak salah. Banjarbaru ini Kementerian Perindustrian kalau nggak salah. Kemudian di Jawa Timur juga sudah banyak sekali di sini ada LPH-nya Universitas Barwijaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian LPH UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung, juga ada UIN KJ Ahmad Siddiq Jember, dan ada juga LPH-nya UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian kalau kita lihat di Sulawesi sudah ada 3, ada LPH-nya Universitas Hasanuddin, kemudian Balai miliknya Kemenperin juga ini, kemudian UIN Alauddin Makassar. Di NTB juga sudah ada punyanya swasta ini. LPH Wildan
Nah, ini punya yayasan swasta ini, dan secara nasional dari internasional kita ada LPPOM MUI, ada Sukovindo, dan ada Surveyor Indonesia. Jadi sudah ada 39 saat ini juga dalam rangka akselerasi percepatan bagaimana Indonesia sebagai produsen halal dunia. Jadi LPH ini kan selain untuk makanan minuman juga skupnya bisa untuk yang lainnya. Next, Mbak. Nah, pada sisi jalur lain ya, jalur self declare itu juga sudah terdapat banyak sekali lembaga pendamping. Next kita lihat petanya. Nah, ini tahun ini ada 1 juta kuota sertifikat halal jalur self declare, jalur gratis ini sudah banyak sekali ya untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Saya yakin adik-adik semuanya, teman-teman sekalian sudah tahu ini. Next. Next. Jumlah lembaga pendamping, kalau tadi jumlah LPH 39, sekarang jumlah lembaga pendamping PPH itu sudah 169. Jadi ada 169 lembaga pendamping proses produk halal dan dengan jumlah pendamping 36.191. Jadi saat ini banyak sekali masyarakat dari perguruan tinggi, dari ormas Islam ya, itu berpartisipasi mendirikan lembaga pendamping PP3H ya, dengan jumlah keseluruhan pendampingnya itu 36.191.000. Jadi dalam konteks ini bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat Indonesia sebagai produsen halal dunia ini luar biasa ya, dari sisi BPJPH, baik itu dari LPH, LP3H ini didorong secepatnya, bahkan kemudian bekerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk kementerian-kementerian lembaga yang terkait ya, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, juga Kementerian Keuangan, serta kementerian-kementerian lainnya, bahkan pada sampai level bawah bekerja sama dengan ormas untuk mempercepat bagaimana Indonesia ini menjadi produsen halal dunia. Next. Ini baik itu dari jalur reguler maupun yang jalur self declare. Nah, kemudian kalau kita lihat program unggulan di Jawa Timur ya, terkait dengan halal ini, dari pemerintah itu ada fasilitasi sertifikasi halal. Kemudian juga ada program Bu Gubernur, OPOP ya, saya yakin bahwa Unusidia juga sudah bekerja sama dengan teman-teman OPOP, One Pesantren One Product ini, dan luar biasa juga perkembangannya. Kemudian ada Esjava Hal Industri Festival, ini tiap tahun, untuk mendorong bagaimana pelaku usaha ini dan yang lainnya yang terkait dengan industri halal ini betul-betul punya program yang arahnya ke sana gitu ya. Kemudian fasilitasi sertifikat halal bagi rumah potong hewan. Karena apa? Karena ternyata di antara kendala ya, tantangan itu adalah adanya RPH ini masih sangat terbatas. Bahkan di beberapa daerah atau di berbagai daerah itu masih sangat terbatas sekali. Ada satu daerah itu yang belum punya itu juga ada. Padahal kalau kita bicara tentang hewan sembelian ini titik kritisnya sangat tinggi. Jadi saat ini ya, tahun ini kebetulan saya kemarin juga melakukan pendampingan di salah satu dinas yang memfasilitasi RPH ini untuk segera menjadi RPH halal. Jadi tahun ini diupayakan oleh pemerintah, seluruh kabupaten kota itu minimal punya satu RPH dan RPU yang sudah berstandar halal. Nah, kemudian di aspek lain, Jawa Timur juga punya program unggulan halal tourism dan juga pameran produk dan misi dagang unggulan Jawa Timur ini tiap tahun juga menyelenggarakan pameran produk dan misi dagang atau unggulan Jawa Timur ini, dan saat ini juga sudah mulai melakukan pelayanan berbasis elektronik juga untuk melihat perkembangan bagaimana produk halal di Jawa Timur melalui aplikasi yang disebut sebagai Sipahala, Sistem Informasi Produk Halal. Ini khusus untuk pemerintah Jawa Timur. Next. Nah, saya kira demikian pengantar untuk materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili atas pemaparannya, sangat runtut, sangat jelas sekali, dan sangat bermanfaat pastinya untuk kita semua. Karena sesi pemaparan sudah selesai dari pemateri pertama, saya mengundang peserta ya. Di kolom chat tadi sudah terdapat 2 pertanyaan Ibu.
akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ira Sidoarjo atas nama Ira. Bagaimana kita meyakinkan pelaku usaha yang mayoritas home industry untuk mendaftarkan sertifikat halal? Padahal selama ini yang mereka takutkan itu soal pajak. Itu pertanyaan pertama, Ibu. Bisa langsung dijawab atau saya sampaikan pertanyaan lainnya, Ibu? Ya, bisa langsung dijawab aja ya, Mbak ya. Ije, monggo. Ya, memang selama ini salah satu tantangannya, terutama untuk UMK, usaha mikro kecil, itu adalah kekhawatiran mereka ketika kemudian mendaftar halal itu selanjutnya akan dikenai pajak. Apalagi kemudian dalam salah satu persyaratannya itu ada isian NPWP. Nah, NPWP ini kalau untuk para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum punya juga bisa dikosongi gitu. Untuk meyakinkan mereka bahwa pajak ini setelah pengurusan sertifikat halal itu tidak terkena pajak, tentu harus dipahamkan. Jadi ini tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena wajib pajak itu sudah jelas. Siapa yang akan dibebani pajak oleh pemerintah itu sudah jelas sekali di pelaku usaha itu. Bagi usaha mikro dan kecil yang omsetnya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, tentu ini tidak terkait dengan hal tersebut. Dan ini perlu adik-adik sekalian memberikan penjelasan, memberikan pemahaman ya, menjelaskan kepada mereka supaya mereka paham dan yakin bahwa ini nggak ada hubungannya dengan masalah pajak. Apabila mereka memang omsetnya masih kecil, itu tidak akan terkena pajak gitu. Saya kira demikian Mbak Laili gitu ya. Ya, masih mute Mbak. Mohon maaf Ibu, saya masih mute. Terima kasih atas jawabannya Ibu Lili, sangat jelas sekali untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan untuk tempat pemotongan hewan yang menginginkan sertifikasi halal, apakah juru sembelih hewan harus memiliki sertifikat penyelia halal juga, gitu Ibu. Ini dari Mbak Ira juga, masih penanya pertama. Iya, jadi untuk RPH, rumah potong hewan, tentu rumah potong hewan yang bersertifikat halal atau yang mau diproses menjadi rumah potong hewan dengan standar halal, itu ada beberapa prosedur dan kriteria yang harus dilengkapi. Termasuk juru sembelihnya juga sudah harus bersertifikat Juleha ya, juru sembelih halal. Dan juga beberapa fasilitasnya ya, itu sudah ada standarnya, bagaimana standar RPH yang halal itu. Jadi nanti tinggal ngikuti saja SOP-nya, standarnya yang sudah ditetapkan oleh LPH yang sudah punya kompetensi di sana. Jadi kalau LPH itu lembaga pemeriksa halal, itu ada yang hanya mungkin mereka skupnya di makanan minuman, di kosmetik, kemudian juga ada yang di jasa, misalnya jasa penyimpanan, tapi ada juga yang sudah punya skup pada jasa penyembelihan. Nah, yang seperti ini LPH yang punya skup ini yang sudah berstandar gitu ya, berstandar jasa penyembelihan atau RPH dengan beberapa kriteria. Jadi intinya bahwa ketika kita mendaftar untuk misalnya punya RPH gitu ya, mau didaftarkan supaya RPH-nya ini bersertifikat halal, maka sudah ada syarat-syarat dan kriteria yang harus dilengkapi. Nanti tinggal kemudian diikuti saja. Kalau di Jawa Timur, saya kira LP POM MUI itu skupnya juga sudah sampai pada RPH, termasuk juga Skopindo itu juga terkait RPH. Ada beberapa LPH lain itu yang masih di makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, tetapi belum sampai kepada jasa, gitu, jasa penyembelihan gitu ya. Tapi sudah sampai RPH ada sudah maksudnya sudah beberapa punya untuk sertifikat halal ya Bu ya? Ya, beberapa sudah. Begitu. Ya, sudah ada beberapa dan tahun ini memang pemerintah terutama dari dinas, kalau di Jawa Timur itu dinas ya, kalau di level nasional kan kementerian koperasi dan UMKM itu juga memfasilitasi bagi para pelaku usaha yang punya jasa sembelihan gitu ya, itu untuk mendaftarkan RPH-nya dan juga dari dinas
perikanan, pertanian ya, pertanian itu juga punya memfasilitasi beberapa kabupaten kota minimal dalam satu kabupaten kota itu sudah ada RPH dan RPU, jadi rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang berstandar halal. Jadi ini sudah difasilitasi oleh dinas. Jadi kalau kita bicara penguatan pengembangan industri halal, memang baik itu pemerintah, swasta, masyarakat itu bergerak bersama-sama gitu ya. Termasuk saya lihat kemarin Kadin itu juga cukup lumayan luar biasa. Bahkan Kadin saat ini, contoh misalnya Kadin ini kan dari masyarakat gitu ya, organisasi dari masyarakat swasta gitu. Nah Kadin ini saat ini juga bergerak di sana. Bahkan kemarin Kadin itu mendeklarasikan mendirikan yang namanya Halal Center Kadin. Juga mendirikan Kadin Institute. Ini untuk apa Kadin Institute? Menurut ketuanya ya Kadin Institute ini untuk pelatihan auditor, pelatihan penyelia, bahkan juga mungkin untuk urusan-urusan RPH, RPS gitu. Jadi nanti UMK di bawahnya itu barangkali supaya tidak keluar, maka Kadin ini mendirikan sendiri. Itu informasi per minggu kemarin yang saya dengar sendiri dari Ketua Kadin. Jadi Kadin juga turut berperan aktif ya dalam konteks ini gitu. Ya, jadi banyak sekali support ya Bu ya untuk Ya, bagaimana bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan ya, fasilitas dan juga untuk mendapatkan produk halal secara prosedural begitu Bu ya. ya, Ya, untuk bisa saya lanjutkan Bu untuk pertanyaan ya, selanjutnya. Ini silakan. menarik karena banyak yang tanya juga Ibu. Semakin lama semakin apa? Banyak yang mengkritisi begitu. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Diani Ardita, mahasiswa ekonomi ya, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Angkatan 2022. Pertanyaannya adalah jika ada produk yang sudah beredar, akan tetapi belum ada sertifikat halalnya, apakah bisa dikonsumsi masyarakat? Ini mungkin maksudnya masyarakat yang belum mengetahui untuk halal dan tidaknya begitu Bu. Artinya tidak ada label halal, tapi sudah beredar di masyarakat umum. Ya. Jadi kalau produk itu belum berlabel halal, artinya produk itu belum mengurus jaminan produk halalnya. Jadi apakah sudah terjamin halal atau tidak? Karena belum. Kenapa belum? Ya kita belum tahu karena sudah terjamin atau tidak itu ketika sudah bersertifikat halal. Jadi sertifikat halal itu merupakan jaminan bahwa satu produk itu sudah halal. Ya bisa saja sudah halal, bisa saja juga belum kan gitu ya. Karena kita nggak tahu kalau sudah ada stempelnya halal baru itu sudah jelas kehalalannya. Apakah boleh dikonsumsi selama itu boleh beredar, jadi ada izin edarnya kan dari BPOM itu kalau sudah PIRT, BPOM itu kalau sudah boleh beredar itu dinyatakan berarti sudah toyib gitu ya, sudah aman gitu. Kalau di dalam bahasa ininya kan toyib. Artinya ketika dimakan itu sudah aman gitu. Ya boleh dimakan karena itu sudah keluar izin edarnya kalau itu sudah ada. Tapi di masyarakat kita terutama pada para pelaku usaha itu kadang-kadang dalam tanda kutip ada nakalnya. Mereka nggak mau ngurus PIRT-nya, nggak mau ngurus halalnya, nggak ada BPOM-nya juga, tetapi produknya sudah beredar. Nah, kalau ketahuan ya biasanya kan kalau puasa-puasa itu ada operasi gitu ya atau menjelang puasa. Kalau ketahuan pasti tidak dilarang beredar gitu ya. Apalagi kemudian dilihat ada komposisinya yang berbahaya misalnya seperti itu. Itu tentu akan dilarang beredar gitu. Tapi kalau selama meskipun belum ada halalnya, tetapi sudah ada izin edarnya, artinya itu sudah aman. Cuman kalau ditanya halal atau tidak, nah ini belum ada jaminannya. Kenapa? Karena belum ada stempel halalnya, belum ada sertifikat halalnya gitu. Jadi bisa dipastikan kita sebagai konsumen harus pandai juga, Ya, ya cerdas untuk betul. memilih Iya, produk, bagaimana melihat komposisinya, apakah ada iya, zat-zat yang tidak dihalalkan atau bagaimana begitu ya. Jadi intinya selain kita melihat betul. label, kita juga harus cerdas untuk memilih produk gitu. Untuk Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi jelas sekali ya jawaban dari Ibu Lili. Pertanyaan yang ketiga, yang keempat dari Aprilia Sumarwanti, Fakultas Ekonomi. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia menjadi produsen halal terbesar jika untuk proses atau prosedur sertifikasi halal sangat sulit. Ini saya tidak tahu sulitnya di mana, mungkin terletak dari beberapa proses prosedur yang harus dilakukan.
Dan produsen berpikir ulang untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. Apa mungkin dapat diubah atau untuk prosedurnya bisa dipermudah lagi seperti di negara-negara yang sudah mengeluarkan produk halal. Ini sebenarnya tadi sudah singgung oleh Bu Lili, tapi monggo mungkin bisa dijawab dengan detail lagi, Ibu. Iya. Sebenarnya kalau prosedur pengurusan sertifikat halal itu tidak susah, itu mudah. Memang kalau belum dilalui mungkin ribet gitu ya, kayaknya kok ribet banget. Tapi sebenarnya tidak, sebenarnya itu mudah. Ya diikuti aja bagaimana prosedurnya. Misalnya tadi ada pertanyaan juga, saya sudah membantu UMKM, kebetulan UMKM-nya ini catering gitu ya, kemudian ada bahan olahan dagingnya, tapi ternyata kemudian dibatalkan, dikembalikan karena bahannya itu dari bahan sembelian, misalnya seperti itu. Tadi saya baca juga ada pertanyaan ini mungkin di bawahnya ini ya. Iya, nanti saya sampaikan juga, Ibu. Ya. Nah, untuk yang tadi prosedur itu sebenarnya sih tidak susah itu. Cuman kalau memang orang karena kadang-kadang itu mau ngurus, aduh kok ribet ya gitu ya. Ribetnya itu belum sudah membayangkan ribet, padahal sebenarnya tidak. Bukan ribet karena memang di Indonesia prinsipnya ketelusuran. Jadi memastikan semuanya itu baik dari bahan bakunya maupun prosesnya itu betul-betul halal. Jadi bukan pada end produknya, tapi pada ketelusuran. Dan mengurus itu enggak susah kok, meskipun itu reguler gitu ya, yang bukan self declare, yang reguler itu tinggal aja melengkapi SJPH-nya, sistem jaminan produk halalnya itu. Jadi karena halal ini adalah dasar hukum bahwa satu produk itu baik itu makanan, minuman atau barang ya, barang lainnya, jasa itu betul-betul halal, maka ya memang harus ditelusur gitu. Yang menelusur nanti itu adalah tim dari LPH, auditor yang akan menelusuri itu. Nah, pelaku usaha tinggal daftar aja dan melengkapi SJPH-nya. Di SJPH itu ada misalnya pada aspek komitmen dan tanggung jawab. Pelaku usaha harus berkomitmen ya, berkomitmen bahwa produknya ini memang melalui proses yang halal, bahannya juga halal. Bagaimana salah satu contoh komitmennya misalnya dari sisi fasilitasnya, betul-betul fasilitasnya itu bersih, suci, tidak tercampur atau tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang non halal. Ya, karena begini ya, ini teman-teman dari lab BPJPH itu pernah cerita saya bahwa DNA yang non halal itu ketika ya misalnya satu tempat fasilitas ini digunakan, ini di lab aja ya, digunakan untuk daging yang non halal, udah dibersihin beberapa kali ya dengan air, ternyata ketika digunakan untuk yang lainnya, ketika dicek itu masih terkontaminasi, dibersihin lagi masih terkontaminasi, meskipun dagingnya atau bahannya ini halal, itu terkontaminasi. Baru selesai tidak terkontaminasi itu ketika itu dibersihkan dengan tanah. Jadi di lab itu dilihat seperti itu. Jadi ya, sangat berhati-hati Bu ya untuk bagaimana tidak dilihat. terkontaminasi. Ya. Termasuk ada beberapa kasus ya yang dulu itu ya. Sebenarnya bahan bakunya itu halal, tapi karena fasilitasnya ini ada sharing fasilitas atau berdekatan dengan yang non halal itu, kemudian terkontaminasi. Kenapa tidak boleh sharing facility? Supaya tidak terkontaminasi, karena secara sains gitu ya, mungkin adik-adik yang dari sains itu bisa melihat bagaimana itu bisa terkontaminasi dengan udara, karena udara ini kan dibawa ke mana-mana ya, jadi akhirnya seperti itu gitu. Jadi ada ya beberapa kasus dulu yang kemudian dinyatakan tidak halal mengandung itu ya karena disebabkan sharing facility dan juga karena berdekatan itu. Di antaranya seperti itu. Jadi kalau kita balik ke prosedur, sebenarnya prosedurnya itu enggak susah. Prosedurnya itu mudah. Tinggal melengkapi sistem jaminan produk halal. Itu sudah ada template-nya kalau itu adalah jalur reguler untuk pelaku usaha yang omsetnya di atas 500 juta dalam 1 tahun. Kemudian juga
di dalam perusahaan, misalnya perusahaan ini sudah berkembang, apakah menengah atau besar. Tentu karena ini kan sudah besar ya, nggak mungkin kan penyelia itu hanya satu orang penyelia, tetapi harus ada tim manajemen. Nah, tim manajemen halal ini memastikan produknya yang diproduksi ini merupakan produk halal dari prosesnya maupun bahannya. Saat ini sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Kalau dulu itu kan 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali harus mendaftar kembali atau memperbarui. Sekarang tidak. Benar. Sekali mengurus sertifikat halal itu berlaku selamanya. Akan tetapi setiap 5 tahun sekali akan ada surveillance, akan ada pengawasan dari BPJPH. Tetapi audit internal dilakukan oleh tim manajemen halal atau oleh penyelia itu harus dilakukan setiap tahun. Maka di dalam sistem jaminan produk halal SJPH itu ada prosedur yang mengatur bagaimana audit internal, bagaimana karyawannya, bagaimana fasilitasnya, apakah karyawannya sudah paham enggak tentang halal. Jangan-jangan karyawannya itu suci najis saja enggak paham. Nah, bagaimana kemudian menyatakan bahwa produknya halal. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Negara hadir dalam konteks ini untuk memberikan, menjamin, memberikan kenyamanan bahwa masyarakat muslim ini yang dikonsumsi adalah halal gitu. Jadi kalau kita tidak care, masyarakat sendiri, kita sendiri sebagai konsumen tidak care bagaimana, oleh karena itu semuanya harus ikut berpartisipasi, terlibat bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai industri halal dunia. Jadi kemudahannya tadi juga sudah banyak, Bu ya, ada fasilitas, Ya. ada sistem yang mungkin nanti bisa lebih mempercepat proses dari sertifikasi halal gitu. Ya, ini ada pertanyaan juga Ibu yang ada di kolom chat, mungkin Ibu Lili tadi sudah membacanya. Dari Tarisa Sefrina, ini saya sudah terdaftar sebagai pendamping di Halal Center Unusida. Saya ada kendala Bu terkait membantu proses halal UMKM catering tadi yang disinggung Ibu. Saya sudah mengajukan dan sudah diverifikasi oleh BPJPH, namun trackingnya dibatalkan oleh MMSIB dan keterangannya. Mohon saran Ibu terkait kendala yang saya alami. Nah, ini dari salah satu mahasiswa kami, Ibu. Ya. Ini kaitannya dengan regulasi ya, aturan. Memang di dalam keputusan Kepala Badan 150/2022 itu ada produk yang dikategorikan dapat ikut self declare atau pernyataan pelaku usaha. Nah, di antaranya kalau daging sembelihan itu tidak diperbolehkan kecuali daging itu diambil atau dibeli dari RPH, rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Jadi di sana ditunjukkan sertifikat halalnya, nanti dilengkapi dengan keterangan sertifikat halal. Nah, memang sampai saat ini itu masih dalam pembahasan ya, ditinjau kembali karena tentu banyak sekali kedai-kedai kecil gitu ya yang juga menjual dari bahan-bahan daging, misalnya para penjual nasi rawon, para penjual krengsengan dan lain-lain ya. Itu kan UMK juga. Nah, ini saat ini memang masih dalam pembahasan apakah ke depan kemudian ada regulasi yang memperbolehkan seperti apa ya, apakah tetap harus ada bersertifikat halal atau cukup dengan ada sertifikat juru sembelih halalnya. Kita tunggu saja. Memang pemerintah sangat hati-hati ya, sangat hati-hati karena apa? Daging itu titik kritisnya sangat tinggi. Di masyarakat kita sering tahu kadang-kadang motong motong hewan, apakah ayam dan yang lainnya itu ditusuk aja. Ada yang cuma ditusuk, setelah ditusuk dicemplungin air panas gitu ya. Ada yang belum mati, disembeli belum mati, udah dicemplungin ke air panas. Nah, ini kan penyembelian yang tidak berstandar Islam ya, berstandar syariat Islam. Kenapa ya? Kan kalau penyembelian berstandar syariat Islam itu kan dagingnya harus mengucur dulu ya. Dagingnya apa? Darahnya. Saya sampai keliru dagingnya. Darahnya ini kan harus ini mengalir dulu. Oleh karena itu kita sering melihat kadang-kadang ada yang di bawahnya kulit itu merah-merah, darahnya itu yang mungkin belum mengalir sudah dicemplungin air
panas. Nah itu bagaimana yang kita makan ini daging atau bangkai? Nah itu kan menjadi pertanyaan. Oleh karena itu kenapa dibatalkan ya tadi itu ya karena bahannya dari sembelihan dan belum dilengkapi dengan sertifikat halal. Karena masih banyak sekali RPH dan RPU itu yang belum standar halal. Oleh karena itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa saat ini baik dari dinas, dari kementerian itu melakukan berbagai upaya untuk percepatan ini. Contohnya misalnya dari dinas tadi sudah minimal di dalam satu kabupaten kota itu ada RPH dan RPU yang punya sertifikat halal. Ini juga sudah diupayakan oleh dinas itu saat ini. Jadi seperti itu Mbak Laili. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang harus benar-benar detail dari ketelusuran tadi Ibu ya. Jadi ketelusurannya harus jelas, tidak hanya end product saja, tetapi dari proses awal, dari bahannya sampai nanti bisa disajikan, begitu ya. Mbak, siapa tadi yang bertanya? Mbak Tarisa ya, cukup jelas jawaban dari Ibu Lili. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Karena sayang kalau tidak dijawab. Jika restoran atau dari siapa ini? Tidak ada namanya. Oh, Sabrina, dari Mbak Sabrina Vira menanyakan jika ada restoran atau tempat makan sudah ada sertifikat halal, tetapi ini ada kecurangan, Ibu, ada kecurangan seperti memasukkan bahan-bahan atau menyelipkan komposisi lain yang tidak halal begitu. Apakah kalau ini intinya kalau ketahuan ya apakah diberikan sanksi begitu? Ya, ya kalau ada penambahan komposisi sebaiknya dilaporkan karena di dalam akun sistem si halal itu pelaku usaha ini kan ketika mau mendaftarkan produknya untuk disertifikatkan halal, ini kan punya akun, mereka kan bikin akun. Nah, dalam akun si halal itu ada laporan untuk menambahkan komposisi, misalnya, nih produknya ini mau ditambah apa gitu ya, komposisinya supaya apa rasanya atau yang lainnya. Nah, ini perlu dilaporkan dan harus dipastikan kehalalannya juga, apakah yang ditambahkan ini memang betul halal atau tidak. Kalau terjadi kecurangan ya, misalnya ternyata komposisinya ditambah dan ada kecurangan dan ini tidak dilaporkan, kemudian satu saat ada pengawasan dan ini kemudian bisa terpergok atau diketahui gitu ya, ternyata ini ada kecurangan, maka pengusaha tersebut bisa kena sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya sampai tidak diperbolehkan makanannya beredar. Kenapa? Karena itu ada halalnya. Nah, ini umpamanya restoran nih, restoran atau tempat makan atau produk-produk makan yang sudah ada halalnya. Ada kenakalan ya. Yaitu seperti itu tadi. Kalau ketahuan, maka akan dikenakan sanksi, bahkan produknya dilarang untuk beredar karena sudah tidak sesuai dengan standarnya dulu yang dia daftarkan. Yang didaftarkan kan ada bahannya, ada komposisi bahannya, ya, ada prosesnya. Tapi ternyata kok nggak sama, maka ini akan kena sanksi. Ya, sanksinya pasti ada Bu ya kalau untuk kecurangan yang sudah diketahui gitu. Ya, nanti sampai ini ya, dicabut. Tidak boleh dicabut izinnya atau kalau sudah dapat tentu bertahap ya. Misalnya ternyata dimasukkan bahan haram. Tentu kan sudah tidak halal, maka kan ditegur gitu ya. Diperbaiki. Sementara tidak boleh beredar dulu sampai diperbaiki ya. Ada konfirmasi bahwa sudah diperbaiki seperti itu. Kan ada beberapa kasus ya yang sempat dihentikan dulu peredarannya, kemudian dikonfirmasi kembali gitu. Ibu mohon maaf, apakah memang ada tenggang waktu ya Bu untuk perbaikan seperti itu? Karena saya juga penasaran ini. Kalau memang ada kecurangan, ada tenggang waktu perbaikan, itu ada batasnya kah Bu? Sampai pada produknya halal kembali Mbak. Jadi memang tidak diperkenankan beredar karena sudah nggak halal lagi kan itu. Kalau ada logo halalnya berarti kan sudah nggak halal lagi. Maka di situ ya tidak diperkenankan dulu sampai kemudian ini benar-benar sudah halal lagi gitu. Kalau waktunya mohon maaf ya saya sendiri secara detailnya lupa gitu ya. Jadi apakah ada waktu perbaikan, tapi saya kira
dari beberapa kasus yang terjadi, kan beberapa kali kasus terjadi ya, kemudian sementara ditarik dari peredaran, sampai kemudian ada perbaikan, dan setelah ada perbaikan diperkenankan kembali untuk beredar gitu. Ya. Karena kaitannya dengan tadi itu, jaminan tadi itu, jaminan sudah dijamin ternyata nggak halal, ya dicabut gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Lili untuk jawaban-jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain di kolom chat. Ada satu pertanyaan sebenarnya Ibu, mohon izin ini, tapi mana tadi saya melompatinya, menanyakan tentang makna makanan halal thayyiban dalam Islam. Ini mungkin yang dimaksud oleh Saudara Nur Yasin dari FAI ini mungkin adalah dari konteksnya bagaimana makanan itu dikatakan halal dan sesuai dengan prosedur sertifikat halal, begitu mungkin yang tadi Ibu singgung halalan Ya, thayyiban ya. di awal slide. Ya, ya. Ya, tentu yang halal thayyib itu ya aman dikonsumsi, tidak membahayakan bagi badan, bagi jiwa juga. Jadi ada syarat-syaratnya ya, sebagaimana standarnya MUI, karena yang digunakan di dalam eh, prosedur sertifikat halal ini adalah fatwa MUI. Maka kita mengikuti apa yang sudah distandarkan oleh MUI. Jadi kalau halal ya ada beberapa persyaratan tadi, bahannya misalnya bukan berasal dari bahan yang diharamkan secara syar'i, kemudian juga prosesnya tidak kena najis, dan ada beberapa bahan-bahan kan yang itu yang termasuk bahan yang tidak dihalalkan selain bangkai, kemudian darah ya, anjing, babi, ada beberapa hewan-hewan lainnya yang di Islam itu dikategorikan tidak boleh dimakan ya. Itu semuanya di standarnya, kita mengikuti standar fatwa MUI. Itu makna halalnya di situ. Toyibnya juga demikian. Jadi toyib itu ya aman, dikonsumsi, tidak membahayakan fisik, tidak tercampur dengan barang-barang yang juga tercemar secara biologis ya. Kadang-kadang kan bahannya itu halal tapi tercemar gitu ya, tercemar dengan bahan-bahan yang membahayakan tubuh misalnya. Kalau makanan itu sudah bagus halal tetapi ternyata di dalamnya itu ada belingnya. Nah, itu kan juga nggak aman gitu. Nggak toyib lagi gitu. Contohnya misalnya seperti itu. Jadi Makanan itu dari dagingnya sudah halal, disembelih secara halal, tapi dicampur dengan hal-hal yang membahayakan tubuh ketika dikonsumsi. Nah, itu nggak toyib namanya. Gitu. jadi bisa dimaknai aman juga untuk kesehatan Iya, Ibu ya. ya, Gitu. toyib itu aman. Iya, Tidak tidak membahayakan begitu ya, halal tidak dan thayyib. membahayakan. Benar. Iya. Ya, benar. Tanya jawabnya sungguh berlangsung dengan lancar, banyak sekali pertanyaan. Untuk sesi ini Ibu terima kasih atas waktunya telah Ya. menjawab pertanyaan, karena keterbatasan waktu mungkin di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali tentang bagaimana nanti kita bisa memberikan ruang dan juga kesempatan bagi usaha-usaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal dan juga halal legacy ya, begitu ya Bu ya. Juga untuk sosialisasi. Ya. Jadi dari diskusi yang telah kita laksanakan, dari presentasi dan juga sesi tanya jawab, bisa saya simpulkan bahwa dari sekian banyaknya pertumbuhan Muslim di Indonesia dan juga di dunia telah memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat Islam untuk memberikan keleluasaan dan juga kemudahan untuk regulasi jaminan halal. Terutama di Indonesia, proses produksi halal juga memberikan satu kesempatan bagi kita sebagai pelaku produksi juga untuk tetap memberikan layanan sistem halal yang juga nanti disupport oleh pemerintah dan juga beberapa lembaga pendamping Ibu ya tadi yang disampaikan. Dan dari proses produk halal tersebut, dari lembaga pendamping juga memberikan beberapa SOP atau prosedur yang berupa ketelusuran dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan sampai di end product dan juga penjualan. Dan untuk kemudahan memberikan sertifikasi halal dan juga untuk memberikan berbagai fasilitas tentang legasi halal tersebut, sudah banyak fasilitas yang diberikan dari beberapa lembaga dan juga dari pemerintahan. Itu yang bisa kita asumsikan atau bisa kita rangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Lili Hamidah. Terima kasih Ibu atas waktunya serta ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kesempatan yang Ya, sama-sama.
bermanfaat juga. Terima kasih untuk partisipan. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan sesi yang kedua dengan pemateri yang kedua. Terima kasih Ibu Lili Hamidah, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat juga untuk teman-teman di Unusida dan seluruh peserta. Kurang lebihnya saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.